Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Tacing TV akan mengupas tentang sejarah Desa Cemara. Desa Cemara terbentuk sekitar tahun 1941-an. Ketika itu Jepang menjajah Indonesia. Tentara Jepang berteduh di bawah pohon cemara. Persisnya pohon itu sekarang berada di Blok Piring Putra, Desa Cemara, Blok Bong. Desa Cemara pada saat itu luas wilayahnya adalah 4.293 hektar dan masih menjadi bagian wilayah Kecamatan Losarang. Pada masa itu, Desa Cemara terbagi 3 blok atau dusun, yakni Dusun Cemara Kulon, Dusun Bong, dan Dusun Wetan. Penyebutan Dusun Kulon ini karena wilayahnya berada di arah kulon dalam wilayah Desa Cemara, dan Dusun Kulon banyak dihuni oleh penduduk pendatang dari daerah sekitar dalam wilayah Kecamatan Losarang, seperti dari Desa Santigi, Ranjeng, dan Muntur. Penyebutan Dusun Bong ini karena wilayahnya berada di lokasi yang banyak kuburan orang-orang Cina. Menurut sejarahnya, dusun ini sekitar tahun 1950 sampai 1960-an banyak dihuni penduduk keturunan Cina sebagai tempat persinggahan. Tetapi menurut informasi sesepuh, tidak disebut alasan mengapa mereka singgah sampai akhirnya keluar pada tahun 1960 dari Dusun Bong ini. Selanjutnya setelah tahun 1960-an menjadi tujuan pendatang dari daerah Brebes, Demak, dan Yogyakarta sampai sekarang. Penyebutan Dusun Wetan ini karena wilayahnya berada di arah wetan dalam wilayah Desa Cemara, dan Dusun Wetan inilah penduduk asli Desa Cemara secara turun-temurun. Di Desa Cemara ada 3 situs sejarah yang mewarnai budaya masyarakat Desa Cemara, adalah Buyut Gambang yang memiliki arti bahwa sampan di lokasi yang diyakini bahwa yang tidak diketahui ada orang sakti yang bernama Syekh Dul Hamid menggunakan sampan dan terdampar di lokasi ini. Dan bertahun-tahun Syekh Dul Hamid berada di lokasi ini, tidak diketahui kemudian kemana Syekh Dul Hamid pergi, tetapi masih ada berkas sampan yang digunakan Syekh Dul Hamid. Kondisi sekarang, tempat ini seluas kurang lebih 3 hektar ditempati pemakaman umum. Kemudian situs yang kedua adalah Buyut Kombayana. Lokasi ini berada di tengah-tengah empang dan banyak dari luar desa yang bermeditasi untuk bersemedi di tempat ini. Tetapi sampai sekarang belum ada yang berani ataupun mengetahui untuk menceritakan bagaimana tentang kebenaran sejarah Buyut Kombayana. Kemudian yang ketiga, Buyut Piring Putra. Zaman dahulu ada orang sakti yang bernama Ki Gedeng Buaya yang mempunyai istri yang bernama Buyut Panjeran, yang kemudian mempunyai 2 orang anak dalam pernikahannya, yang satu perempuan namun namanya tidak diketahui, kemudian satunya lagi laki-laki bernama Piring Putra yang kemudian menjadi orang sakti dan berilmu tinggi. Pada tahun 1967-an pemerintahan desa resmi dibentuk, di mana pada saat itu yang menjadi kuwu adalah Bapak Casyadi, sedangkan sekretarisnya adalah Haji Tajudin. Nama Desa Cemara sendiri mengandung arti pohon cemara. Pada saat pertama kali terbentuk, pemerintah desa memiliki kantor sendiri yang berlokasi di Blok Karang Uyah. Pada saat itu batas-batas desanya adalah sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Desa Peranggong, Kecamatan Arahan, sedangkan sebelah selatan Desa Parean Girang, Kecamatan Kandang Haur, sebelah baratnya Laut Jawa. Terbentuknya Desa Cemara seiring dengan masa reformasi, maka ada kesepakatan baru agar Desa Cemara dimekarkan,
Ide ini pertama kali digagas oleh salah satu tokoh masyarakat Blok Kulon sekitar pada tahun 2005-an. Karena menimbang Desa Cemara adalah desa yang termasuk luas jangkauan pemerintahannya. Oleh karena itu, dimulailah proses pemekaran. Dan pada tanggal 12 Maret 2011, Bupati Indramayu meresmikan pemekarannya. Desa Cemara sebagai induk masuk ke Kecamatan Cantigi. Desa Cemara Kulon masuk ke Kecamatan Losarang. Desa Cemara termasuk daerah wilayah yang administratif Kecamatan Cantigi, di mana sebelah utara berada di antara Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Desa Cemara terbagi menjadi 5 wilayah kependudukannya, yaitu Desa Cemara Blok Karang Malang, Desa Cemara Blok Pasar Sabton, Desa Cemara Blok Karanguyah, Desa Cemara Blok Cemarabong, Desa Cemara Blok Legok, dan Desa Cemara Blok Jongor. Secara geografis, Desa Cemara merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah barat Kabupaten Indramayu yang memiliki jarak kurang lebih 33 km dari pusat kota Indramayu. Desa Cemara memiliki luas wilayah 2.564 hektar. Desa Cemara didominasi oleh lahan produktif, yaitu lahan pesawahan yang mencapai 160 hektar. Luas perkebunan yang mencapai 15 hektar, luas perhutanan yang mencapai 1.157 hektar, luas perikanan yang mencapai 1.089 hektar. Letak Desa Cemara sebenarnya cukup terisolir karena akses jalan umum tak sekuat bentuk fisiknya dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya. Jalan umumnya sebagian diapit oleh dataran sungai, pesawahan, dan tambak ikan atau empang. Namun sekarang ini melihat bahwa pembangunan Desa Cemara sudah mulai ada perubahan. Terlihat dari bangunan-bangunan di Desa Cemara mulai adanya renovasi, bahkan ada sebagian yang baru dibangun, antara lain seperti balai desa, puskesmas, masjid, gedung sekolah, dan akses transportasi umum. Batur sedulur sekampung, tradisi yang masih ada dan dilestarikan masyarakat Desa Cemara adalah ritual nadran, yaitu selamatan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat nelayan akan rezeki yang diperoleh di laut, dan bentuk selamatan tolak bala agar masyarakat nelayan tidak terjadi musibah ataupun bencana. Ritual memitu, yaitu selamatan yang dilaksanakan untuk mendoakan wanita hamil dan jabang bayi yang dikandungnya. Kemudian yang ketiga, ritual sedekah bumi atau baritan, yaitu selamatan sebagai bentuk penghormatan kepada alam, karena sampai saat ini masyarakat desa menikmati kelestarian dan kekayaan alam yang melimpah. Kemudian ritual kawinan, yaitu selamatan sebagai rasa syukur atas pernikahan anaknya yang pada umumnya dilaksanakan di kediaman mempelai wanita. Kemudian ritual sunatan atau rasulan. Ritual ini adalah bentuk selamatan yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Cemara sebagai rasa syukur atau sudah dihitannya anak laki-laki dengan harapan akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi kelangsungan negara. Kemudian ritual tahlil, yaitu selamatan untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal selama 7 hari di minggu pertama, 40 hari, dan sampai 100 hari dari kematian si almarhum. Kemudian yang terakhir adalah ritual nyekar, yaitu ritual mengunjungi tempat peristirahatan terakhir keluarga yang sudah meninggal untuk mendoakan dan membersihkan di area sekitar pemakaman keluarga.
Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul desa Cemara. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.